Bayangkan, kamu bangun pagi, berangkat sekolah atau kerja seperti biasa, tapi sore harinya, kota yang kamu kenal berubah jadi neraka. Api di mana-mana, teriakan minta tolong terdengar dari kejauhan, dan negara diam. Inilah cerita yang tidak pernah diajarkan secara utuh di sekolah. Inilah luka yang sampai hari ini belum benar-benar sembuh. Tahun 1998, Indonesia sedang sekarat secara ekonomi. Harga sembako melonjak, uang kehilangan nilai, rakyat kehilangan harapan. Mahasiswa turun ke jalan. Mereka bukan membawa senjata, mereka membawa suara. Suara tentang keadilan, tentang masa depan, tentang negeri yang terlalu lama dibungkam. Di kampus-kampus, di jalan-jalan, di depan gedung-gedung kekuasaan, teriakan yang sama menggema, reformasi. Namun suara itu dianggap ancaman. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tidak pernah pulang. Mereka pergi dengan mimpi dan kembali sebagai nama dalam sejarah. Peluru menghentikan langkah mereka. Dan sejak hari itu, Indonesia berubah selamanya. Kematian mereka bukan akhir. Justru itu awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Tanggal 13 sampai 15 Mei, Jakarta dan beberapa kota lain terbakar. Toko dijarah, gedung runtuh, pasar menutup malam. Banyak orang tidak tahu kemana harus lari. Rumah yang seharusnya aman berubah menjadi perangkap. Di tengah kekacauan itu, ada ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan angka. Ada tangisan yang tidak pernah masuk berita utama. Ada luka yang disimpan dalam diam. Perempuan menjadi korban. Keluarga tercerai. Manusia diperlakukan bukan sebagai manusia. Dan yang paling menyakitkan, banyak dari mereka tidak pernah mendapat keadilan. Di saat rakyat berteriak minta perlindungan, negara terlambat hadir. Atau mungkin memilih tidak melihat. Hari-hari itu bukan sekadar kerusuhan. Itu adalah ledakan dari kemarahan yang dipendam puluhan tahun. Ketimpangan, ketidakadilan, ketakutan untuk bicara. Dan akhirnya, tanggal 21 Mei 1998, seorang presiden yang berkuasa selama 32 tahun menyatakan mundur. Bagi sebagian orang, itu adalah kemenangan. Bagi yang lain, itu datang terlalu mahal. Karena reformasi dibayar dengan nyawa, dengan trauma, dengan luka yang diwariskan ke generasi berikutnya. Hari ini, kita hidup di zaman yang lebih bebas. Kita bisa bicara, kita bisa mengkritik, kita bisa berbeda pendapat. Tapi kebebasan ini bukan hadiah. Ini adalah hutang sejarah. Setiap kali kamu berani bersuara, ingat, ada yang lebih dulu dibungkam dengan kekerasan. Setiap kali kamu mengeluh tentang negeri ini, ingat, ada yang tidak sempat mengeluh. Karena hidup mereka direnggut lebih dulu. Tragedi 1998 bukan cerita lama. Ia hidup dalam ingatan, dalam trauma, dalam pertanyaan yang belum terjawab. Apakah keadilan benar-benar datang? Dan tugas kita hari ini hanya satu. Jangan pernah lupa. Karena bangsa yang lupa pada lukanya akan mengulang rasa sakit yang sama. Ini bukan tentang membenci masa lalu. Ini tentang menghormati mereka yang tidak sempat melihat masa depan.